Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Dan seperti biasanya selama 90 menit ke depan, Lobi akan menghadirkan satu topik menarik untuk Anda. Pada malam hari ini Lobi akan mengangkat para ibu yang memiliki kegiatan ini juga ikut menyokong perekonomian keluarga. Salah satunya yang akan hadir saat ini adalah ibu-ibu dari Kampung Kue Surabaya. Seperti apa profilnya? Ini dia cuplikannya. Kampung Kue, itulah julukan yang dimiliki oleh sebuah kampung yang berada di kawasan Rungkut, Surabaya ini. Terbentuk sejak tahun 2009, diawali dengan berdirinya Taman Belajar Masyarakat. Di tahun yang sama, YPPI ikut serta dalam mengkonsep sebuah perpustakaan yang mampu melahirkan gerakan perubahan bagi warga di sekitarnya. Kampung Kue sendiri terdiri dari 60 pembuat kue yang setiap harinya memproduksi aneka kue basah untuk dikirimkan ke pasar maupun melayani pesanan pelanggan. Tahun demi tahun, jerih payah ibu-ibu di Kampung Kue kini telah membuahkan hasil. Tak hanya mendapatkan penghasilan tambahan, beragam penghargaan juga kepercayaan modal pun mengalir dari berbagai donatur. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang profil Kampung Kue Rungkut Lor Surabaya, langsung saja kita berbincang dengan penggagas sekaligus ketua Kampung Kue di Lobi malam hari ini. Ya, wanita penyokong ekonomi keluarga, itulah tema untuk Lobi malam hari ini. Dan yang sudah hadir di studio adalah ibu-ibu dari Kampung Kue Surabaya. Langsung saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama adalah Ketua Kampung Kue sekaligus penggagas Kampung Kue, Ibu Khairul Mahpuduah. Ya. Apa kabar Ibu? Baik, Mas. Ibu akrab disapa dengan Bu Irul ya? Iya, betul. Oke. Yang kedua ada Ibu Fitrotul Husniah atau yang akrab disapa Ning Pipit. Ning Pipit ini penanggung jawab unit usaha simpan pinjam di Kampung Kue. Ya. Apa kabar Ning Pipit? Baik. Baik, sehat ya. Ya, Ibu tadi barusan kita melihat profil tentang Kampung Kue ya. Sebenarnya apa awalnya sehingga Ibu Bu Irul di sini sebagai penggagas untuk mendeklarasikan diri bahwa kampung di Rungkut Lor Gang 2 kalau tidak salah sebagai Kampung Kue. Awalnya apa Bu yang mendasari Ibu waktu itu? Iya. Begini Mas Dedi, sebetulnya kegiatan ibu-ibu di Kampung Kue itu diawali pada tahun 2005 ya. 2005 ini ibu-ibu kader yang ada di Rungkut Lor RT 4 RW 5 itu tergelitik dengan situasi yang ada di sana gitu. Kita melihatnya ada banyak potensi pada saat itu. Kita melihat pertama ada potensi ibu-ibu yang dulu awalnya memang Rungkut Lor Gang 2 itu banyak kegiatan menjahit. Itu yang pertama. Terus kemudian kita juga melakukan pemetaan kecil-kecilan, ternyata ada potensi juga membuat kue. Nah, dari situ berangkatnya dari situ kemudian dari potensi yang ada itu kemudian kita mencoba untuk kembangkan. Jadi ini melalui ibu-ibu yang apa ya boleh dikatakan kita punya kreativitas untuk mengembangkan potensi yang ada, salah satunya Kampung Kue. Oke, dari tahun 2005 itu Bu Irul mencoba untuk memetakan sebenarnya apa yang bisa digali dari para ibu yang ada di Rungkut Lor itu ya. Itu berapa lama prosesnya Bu? Waktu itu 2005 kita awali, kemudian kita ketemunya loh ini ada banyak kegiatan ibu-ibu menjahit itu kira-kira bisa kita angkat enggak ya. Nah, kemudian di dalam perjalanannya ya 2005 sampai 2010 berarti 5 tahun Mas Dedi ya. 5 tahun ya. 5 tahun kemudian ternyata ketemunya ini yang lebih bisa berkembang ternyata di kuenya itu ya. Pada saat awal Ning Pipit ikut terlibat langsung, sejauh apa keterlibatan Ning Pipit waktu itu? Waktu itu memang saya merupakan bagian dari Kampung Kue. Saya juga memproduksi salah satu kue di sana. Apa yang alhamdulillah selaris begitu ya. Waktu itu saya bikin kue bikang. Itu adalah kue turunan ibu saya karena sudah 30 tahun yang lalu ibu saya memulai untuk membuatnya itu. Oke, jadi bisa dikatakan sebelum akhirnya Rungkut Lor dihidupkan kembali sebagai Kampung Kue,
generasi sebelumnya memang sudah aktif ya memproduksi aneka kue begitu ya? Sudah, kalau bisa dikatakan Baning Pipit ini bisa dikatakan generasi kedua juga yang membuat kue, karena dulu dari ibunya, kemudian begitu ibu sudah nggak ada, terus kemudian usahanya dilanjutkan sama Ning Pipit. Artinya bahwa kemudian dari beberapa orang yang membuat kue itu, kemudian kita melihat loh kok begitu-begitu aja gitu kan. Ada nggak sih sebetulnya strategi yang bisa kita lakukan untuk agar mereka lebih maju, dan saya kira karena ini kita melihat potensi yang sangat besar sekali, ya paling tidak jumlah orangnya harus kita tambah, tidak hanya di beberapa awal orang. Pasukannya waktu itu, Bu Irul? Kalau nggak salah kurang dari 10 orang, iya kurang dari 10 orang sampai kemudian ada 15 orang, 20 orang. Awal sebelum akhirnya Bu Irul dan Ning Pipit menggagas satu ide untuk menghidupkan kembali kampung kue di Rungkut Lor itu, kondisi masyarakat di sana, khususnya ibu-ibu, apa yang biasa sehari-hari mereka lakukan? Kalau kita lihat, tentunya di samping beberapa orang yang membuat kue, itu juga banyak teman-teman yang bekerja di pabrik. Kemudian ketika banyak sekali pabrik yang tutup, ini kondisinya juga sangat sangat tergoncang begitu ya, memprihatinkan juga. Tapi kemudian sekarang bisa dilihat bahwa orang-orang yang dulu bekerja di pabrik sekarang sudah memproduksi kue dan bergabung dengan kita. Kalau di awal Bu Irul tadi bilang Ning Pipit ada sekitar 10 orang, kemudian semakin lama semakin bertambah. Ning Pipit sendiri ikut termasuk dalam 10 orang yang pertama direkrut sama Bu Irul atau tidak ini? Iya. Ikut ya? Iya. Pada saat itu ke 10 orang ini kok bisa akhirnya satu visi begitu untuk menjalankan kembali kampung kue itu apa? Harapannya apa waktu itu, Ning Pipit? Iya, karena di kampung kue itu memang ada sekumpulan ibu-ibu yang membuat kue. Kita ingin maju bersama, biarkan tidak begini-begini aja juga. Jangkauan jual kuenya itu juga hanya di seputaran Rungkut Lor aja. Kita ingin menjadi maju dan berkembang dengan anggota yang lebih banyak lagi, dan kita juga bisa mengembangkan usaha kita sampai mungkin nantinya akan ke luar Surabaya atau bisa saja kita juga memenuhi permintaan pasar-pasar modern seperti itu. Waktu itu kebayangnya sudah sampai sejauh itu ya? Kepinginnya seperti itu. Jadi, tapi di awal-awal waktu perjuangan dulu, di tahun 2010 ketika anggotanya masih sedikit, sarana untuk mempromosikan produk Anda ini melalui apa saja? Waktu itu kita memang dalam berjalannya perkembangannya usaha kue ini, kita kan memang ada disupport oleh salah satu faktor pendukung, yaitu ada perpustakaan di sana, sehingga kita juga bisa menambah banyak varian kue untuk dilatihkan kepada ibu-ibu yang belum membuat kue. Dan di situ kita juga promosi tentang produk kita juga yang sudah kita hasilkan bersama itu. Gitu. Jadi, baik, Bu Irul, kalau di awal tadi Bu Irul sempat bilang ada masih sedikit begitu ya orang yang akhirnya tertarik untuk ikut mengembangkan kampung kue ini. Pada saat awal Ibu merintis, ada tidak penolakan? Mungkin sebagian masyarakat yang menganggap jangan bermimpi lah gitu untuk membuat kue, dan apalagi berangan-angan ini nantinya akan tumbuh dan berkembang begitu. Sebetulnya kalau dikatakan penolakan, enggak dong Mas, enggak jelas sebuah penolakan gitu kan. Tapi yang nampak itu ketika kita mengajak mereka, terus kemudian kita mampukan dengan berbagai pelatihan-pelatihan, ternyata mereka juga nggak bisa membuat kue untuk memulai usaha itu. Itu banyak terjadi waktu itu. Tapi kadang juga ketika kita ajak dengan halus, mereka bilang saya nggak bisa bikin kue. Tapi ternyata ketika kita latih terus-menerus, sering kita undang ke acara-acara yang kita selenggarakan, itu ternyata sekarang dia juga malah lebih pintar. Guru, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan karena kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa, hari ini kami membahas tema seputar wanita-wanita yang menyokong
perekonomian keluarga. Anda bisa bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, hari ini Lobby membahas tema seputar wanita penyokong ekonomi keluarga, dan yang sudah hadir di studio adalah ibu-ibu dari Kampung Kue. Nanti saya akan menghadirkan ibu-ibu yang ikut aktif dalam mengembangkan produk dari sampah, tapi nanti, karena sekarang saya akan mau melanjutkan lagi perbincangan dengan Ibu Irul dan juga Ibu Ning Pipit. Ya, pada saat awal reaksi masyarakat mungkin tidak ada penolakan yang berarti begitu ya Bu ya. Iya. Masih ingat tidak Bu, waktu awal dulu modalnya berapa? Itu modal dari mana? Modal sendiri kah atau ada pinjaman dari pihak luar? Masih ingat Bu dulu awal-awal? Kalau ini teman-teman sebagian besar itu modalnya modal sendiri, gitu kan? Modal sendiri, bukan pinjaman, bukan bantuan gitu kan. Tapi memang kita juga ada kegiatan yang namanya unit usaha. Salah satu ada empat kegiatan di unit usaha, dan salah satunya adalah kegiatan unit usaha simpan pinjam. Yang kebetulan Ning Pipit ini Ning Pipit pegang. Nah, unit usaha simpan pinjam itu sebetulnya untuk memangkas ketergantungan anggota terhadap rentenir ya, karena memang anggota ini sebagian besar mereka juga adalah masyarakat pendatang yang mungkin kalau berkaitan dengan bank memang nggak punya sesuatu yang bisa dijadikan agunan gitu kan. Nah, salah satunya pilihan yang strategis untuk mengakomodir kebutuhan permodalan mereka adalah melalui unit usaha simpan pinjam, yang memang itu kita gerakkan dari simpanan mereka sendiri, uang mereka sendiri, kemudian digunakan untuk kebutuhan mereka sendiri. Sampai sekarang sampai dengan saat ini total anggota sudah sampai berapa Bu? Kalau total anggota untuk saat ini lebih dari 65 orang. Lebih dari 65 Iya, lebih dari 65 Dan itu setiap hari memproduksi kue atau di momen-momen tertentu jika ada pemesanan atau bagaimana? Iya, karena Kampung Kue ini adalah memang kita desain bahwa kampung yang memang memproduksi kue layaknya pabrik kue, tapi kuenya kue basah gitu kan. Nah, tentunya ini hidupnya ya setiap hari memang produknya itu diproduksi malam hari, tapi penjualannya secara reguler pagi hari jam setengah 5 pagi itu sudah ada pedagang yang pulakan itu masuk ke Kampung Kue, kemudian gitu ya, mereka didistribusikan ke tempat lain, ke Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Itu sehari-hari. Setahu saya kalau di Surabaya itu ada Kampung Kue juga yang ada di daerah salah satu rumah susun. Kemudian ada juga yang Kampung Kue yang ada di daerah Pasar Keputaran. Nah, kalau yang membedakan Kampung Kue yang ada di Rungkut Lor dengan Kampung Kue lain yang ada di Surabaya ini apa? Kalau bisa dibedakan apa? Iya, memang ada perbedaan yang sangat sangat unik di Kampung Kue Rungkut Lor ya, terutama satu yang memproduksi itu orang-orang yang memang tinggal di situ. Terus kemudian yang kedua, orang yang kulakan, pedagang yang ngambil kue datang juga ke rumah-rumah ibu-ibu yang membuat kue itu sendiri. Terus kemudian transaksinya juga dilakukan di situ. Jadi uniknya di situ dibanding dengan teman-teman kampung kue yang lain. Misalnya kalau di Pasar Kembang itu kan pertemuan antara pedagang, penjual kue dan pembeli. Tetapi kalau di Rungkut Lor, Kampung Kue Rungkut Lor itu yang memproduksi, yang membeli, transaksinya semuanya dilakukan di tempat itu juga. Apa kiat yang selama ini dilakukan para ibu-ibu yang ada di Kampung Kue sehingga akhirnya bertahan sampai sekarang? Mungkin Ning Pipit bisa sedikit menambahkan. Nanti Bu Irul yang nambahin juga. Iya, untuk tetap bertahan mungkin kita lebih kepada bahan baku. Bahan baku kan memang ada di sekitar kita. Mungkin kita juga bisa mengambil bahan baku lebih murah begitu, dan
pengambilannya juga dekat, ada di pasar tradisional tempat kita juga menjual kue itu. Terus kemudian kita juga untuk mempertahankan itu kita juga. Neng Pipit ditahan dulu, sepertinya ada pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami di sini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Dwi Surabaya. Ibu Dwi? Ibu Rini. Ibu Rini? Iya. Baik, silakan Ibu Rini pertanyaannya. Mau tanya, ini kan yang diproduksi itu kue basah ya? Iya. Iya, Ibu. Iya. Kalau itu tiap hari ya. Iya. Terus kalau misalkan kita pesannya di mana alamatnya? Oh, gitu. Itu saja Ibu Rini? Ya. Ya, terima kasih Ibu Rini. Ya, terima kasih. Selamat malam. Bu Irul mungkin bisa dijawab, nanti kalau masyarakat ingin mencicipi produk dari Kampung Kue ini kemana harus pesan gitu. Iya, terima kasih Bu Rini. Kampung Kue memang selain kue basah, produknya juga kue basah, kemudian kue kering, apalagi ini menjelang momentum Lebaran ya. Okay. Terus lagi juga ada tersedia makanan, ada juga makanan itu nasi kuning, ada rujak petis. Jadi tidak hanya kue saja ya, makanan berat juga ada. Oke. Ada gado-gado juga gitu. Komplit semuanya. Kalau mau datang ke Kampung Kue ini alamatnya di mana? Tadi mungkin sempat kita bahas tapi mungkin ketinggalan begitu ya, kelewatan gitu. Ibu Rini bisa datang aja langsung ke Rungkut Lor Gang 2. Jadi seandainya Ibu Rini kepingin tahu lokasi kita di mana, datang aja. Atau kalau misalnya kepingin langsung pesen, langsung order, bisa langsung nanti ya. Bu Rini nanti mungkin bisa menghubungi RTV lagi nanti untuk mendapatkan alamat lengkapnya ya. Oke, kalau di Rungkut Lor itu ada tidak Bu penandanya di kampungnya sehingga bisa teridentifikasi, oh ini ya kampung kuenya. Apa penanda yang ada di sana? Iya, di sana ada bando jalan yang bertuliskan Kampung Kue Rungkut Lor Gang 2. Jadi dari bando jalan aja sudah kelihatan. Pokoknya ada pintu yang terbuka pagi-pagi hari, pintu sudah terbuka, di situ mereka pasti memproduksi kue. Oke, baik. Tadi belum selesai Neng Pipit, apa kiatnya selain tadi mengambil bahan bakunya? Karena lokasinya dekat dengan pabrik ya, sehingga mendapat harga yang lebih murah begitu, sehingga nanti harga jualnya juga tidak terlalu mahal. Apalagi kiatnya mungkin inovasi produk atau bagaimana? Ya, mungkin ini ibu-ibu lebih kepada kalau misalkan dulu kue itu seperti ini, mungkin desain bentuknya juga lebih menarik. Rasa mungkin ada varian rasa seperti itu untuk mempertahankan kuenya untuk bersaing di pasaran begitu. Oke, Bu Irul, selain tadi? Iya, selain itu harga bahan baku yang lebih murah. Kiat kita untuk mempertahankan keberadaan Kampung Kue dan tetap berkembang dengan pesat, itu salah satunya kita melakukan secara internal ini kita melakukan penguatan kepada anggota. Contohnya melakukan pelatihan. Apakah pelatihan yang berkaitan dengan produk-produk yang baru, bagaimana meningkatkan kualitas produk, bagaimana kemudian packagingnya. Terus lagi kita juga secara internal memberi pelatihan kepada anggota bagaimana manajemen usahanya. Nah, selain secara internal, kita juga ke eksternalnya kita melakukan banyak promosi melalui Kita terima dulu, ditahan dulu Ibu Irul. Kita sapa pemirsa yang ada di rumah. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Bapak. Pak Adi. Di Surabaya. Ya, silakan Pak Hari. Ya, ini kalau pesen itu kan kita butuhnya untuk malam hari, itu prosesnya di mana? Apa dibikinkan baru atau dibuatkan pagi gitu loh? Oke. Gitu. Itu saja Bapak? Ya, itu makasih. Oke. Baik. Ada pertanyaan, kalau misalkan ada kebutuhan untuk malam hari tapi Ibu tadi bilang produksinya pagi, apakah bisa dibuatkan baru atau bagaimana? Dijawab nanti karena kita harus closing segmen dulu. Dan pemirsa, jika Anda masih ingin bertanya-tanya dengan ibu-ibu yang berasal dari Kampung Kue Surabaya ini, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, kembali bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, dan kami masih membahas tema seputar wanita penyokong ekonomi keluarga dan masih bersama ibu-ibu dari Kampung Kue Surabaya. Ibu, tadi terakhir ada penelpon dari Surabaya, Bapak Adi, yang menanyakan bagaimana kalau pemesanannya malam hari, apakah dibuatkan baru atau produksi yang pagi itu, monggo bisa dijawab. Iya. Terima kasih Pak Adi. Memang secara reguler itu produknya malam hari, tapi model pemasarannya kita juga lewat pemesanan juga. Jadi seandainya Pak Adi misalnya pesan untuk malam hari tertarik untuk malam hari, tetap kita bikinkan fresh. Dijamin produk dari Kampung Kue itu fresh from the oven. Kalau tadi Bu Irul bilang ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada anggota begitu supaya mereka bisa bersaing dengan produk yang saat ini beredar di masyarakat begitu ya Bu ya. Untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan itu, Ibu menggandeng instansi lain atau murni Ibu usaha sendiri atau bagaimana? Untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan itu memang kita juga melakukan kerjasama jejaring ya, networking dengan salah satu perusahaan produksi terigu ya. Jadi mereka kalau mau terigunya dipakai ibu-ibu, boleh dong ngasih pelatihan, tepatnya begitu gitu kan. Terus juga ada yang kedua, kita memang sengaja memberi pelatihan ke ibu-ibu. Jadi ada dua itu, karena memang kita kepinginnya kalau sekali orang datang, seandainya Pak Adi datang gitu kan, pilih kue apa itu semua ada di situ, karena kita bisa sediakan saat ini hampir lebih dari 70 item kue yang bisa diproduksi oleh ibu-ibu Kampung Kue. 70 item setiap hari diproduksi ya, lebih ada beberapa yang memang tidak diproduksi tapi khusus ketika ada order, ada yang memang sehari-hari. Kalau anggotanya 65 ya secara otomatis ya 65 lebih kue yang diproduksi oleh ibu-ibu. Kalau setiap harinya perputaran uang yang terjadi di Kampung Kue itu, Ibu bisa memberikan rata-ratanya sampai berapa? Iya, kalau dulu tahun 2010 ketika pertama kali liputan ya dengan Arek TV itu, kalau bicara soal soal keuntungan yang bisa diperoleh oleh ibu-ibu, minimal waktu itu saya katakan hanya 50.000 gitu kan, tapi sekarang bisa lebih dari 2 kali lipatnya ya. Karena apa? Memang ibu-ibu ini sejalan dengan promosi-promosi yang kita lakukan, misalnya itu sekarang ini produknya ibu-ibu semakin meningkat. Bayangkan ketika setiap hari itu lebih dari 25.000 kue yang keluar dari Kampung Kue. Jadi kalau tinggal dikalikan. Saya mungkin bisa tanya sedikit ke Ning Pipit, karena Ning Pipit ini tanggung jawab unit usaha simpan pinjam. Modal yang saat ini sudah masuk di kasnya Kampung Kue itu tersimpan sampai berapa sekarang, Ning Pipit? Angkanya? Sampai sekarang sudah mencapai 20 juta ke atas itu ya. Itu sejak 2010 ya? Iya. Berarti sekarang ibu-ibu sudah kaya dong? Alhamdulillah. Padahal dulu saya waktu itu mengawali di unit usaha itu 150.000. Saya urunan 50.000 dan 2 ibu yang lain 50. Modalnya hanya 150.000. Itu sudah bisa dipinjam oleh ibu-ibu pada saat itu untuk mengawali sebuah produksi kue. Selain tadi pengembangan produk, selain kue basah, kemudian di momen-momen tertentu juga menghasilkan kue kering dan aneka makanan berat begitu ya Bu ya. Untuk menjaga agar konsumen tidak jenuh, apa saja yang sudah Kampung Kue lakukan selama ini? Selain variasi produknya, kita selalu ada yang baru, karena memang ini ada pelatihan-pelatihan ya, itu yang pertama kita ini. Dan juga biar tidak jenuh, saya kira ketika ada konsumen yang order satu kotak isi 3 kue, tentunya isinya itu juga di ini variasi. Iya, sekarang lemper lapis, kemudian kue bikan gitu kan. Kalau minggu depan mereka pesan lagi, itu sudah kita ganti lagi. Saya mau tanya soal harga. Untuk setiap kue yang dijual di Kampung Kue ini harganya berapa Bu? Mulai paling rendah mungkin sampai yang
Paling mahal berapa? Sekarang paling rendah kita bisa misalnya gorengan-gorengan begitu, itu 1.250 ya. Itu seperti apa macamnya? Misalnya ada apa, tahu isi, tahu isi, kemudian apa istilahnya weci, ote-ote itu ya. Itu pun kalau misalnya kemudian di atasnya sudah ada udangnya, itu sudah berbeda harga. Dari 1.250 bisa kita sediakan sampai harga yang 3.000, 3.500 bisa kita sediakan juga. Paling mahal sekitar 3.500 ya? Iya, 3.500. Itu kue jenis apa yang harganya paling misalnya mahal? Memang kue-kue yang menggunakan bahan baku yang mahal, misalnya harus menggunakan coklat, gitu. Jadi brownies misalnya mahal juga, atau misalnya pastel sebetulnya kalau menurut pasaran yang ada itu juga tidak begitu mahal ya, Neng Pipit ya. Misalnya pastel ada harga 2.500 karena menggunakan dalamnya itu ada jamur seperti itu. Kalau saya tadi bilang ada beberapa kampung yang juga menghasilkan kue, Ibu sempat melihat tidak produk dari kampung-kampung lain yang juga memproduksi kue jika dibandingkan dengan produk Anda? Iya, sempat juga kita berkunjung karena memang juga teman-teman yang ada di rumah susun gitu. Terakhir kita kunjungi ke mereka, makanya saya juga katakan agak berbeda kampung kue, karena kampung kue pertemuan segalanya ada di kampung kue, tapi dan reguler kan kampung kue, tapi di ibu-ibu yang lain ternyata ada mereka memproduksi ketika ada pesanan aja misalnya, itu yang sedikit hari yang sedikit membedakan dengan kampung kue. Untuk pemasaran sendiri, Neng Pipit, selain tadi masyarakat menjemput bola istilahnya langsung datang ke kampung kue, strategi apa yang dijalankan ibu-ibu di kampung kue untuk melebarkan lagi pasarnya? Sekarang kita sudah mulai ada pemasaran bersama, kita juga sudah melalui web ya Bu ya. Kita punya web ya? Wah, keren nih. Masih butuh pengolahan juga. Kita juga mencoba untuk masuk ke pasar-pasar modern seperti ini, mau ada kita mencoba untuk memasuki salah satu toko juga ya. Terus juga selain itu juga promosi-promosi. Jadi misalnya ketika diundang oleh Arek TV ini kita sebuah momentum untuk ini promosi yang kita lakukan secara besar-besaran juga ya, melalui radio, melalui media cetak, elektronika, itu kita lakukan. Kalau melihat kesuksesan yang sudah diraih oleh ibu-ibu di kampung kue Rungkut Lor ya, apakah kampung kiri kanan juga akhirnya ikut terpacu untuk menciptakan hal yang serupa dengan yang apa yang sudah dilakukan oleh kampung kue? Ibu melihat ada gejolak seperti itu tidak? Ya, secara otomatis memang berimbas kepada mereka, karena mereka kan melihat betapa mereka menganggap kita sangat sibuk, terus juga sangat energi ketika pagi gitu kan, dan juga nanti sekitar siang sudah menghasilkan begitu kan. Jadi mereka sedikit juga termotivasi untuk itu. Jadi aku mau ikut dong Mbak, ikut ini bikin kue, gimana caranya, kue apa gitu. Seperti itu. Karena memang itu salah satu kegiatan yang kita lakukan, yaitu kegiatan pengorganisasian. Bagaimana ibu-ibu yang terlibat di dalam kampung kue itu tidak hanya di Rungkut Lor Gang 2, sekarang sudah ke gang sebelah kanan kiri. Ada di Rungkut Lor Gang 1 dan Rungkut Lor Gang 4. Jadi sudah masuk di kanan kiri kampung kue gitu kan. Tentunya. Dan memang itu nanti juga anggota kita. Baik. Jika bisa disebutkan satu persatu mungkin, siapa saja yang paling berperan dalam perjalanan kampung kue sejak awal hingga pencapaian saat ini? Bu Irul dulu. Tentu saja ada Bu Sumiatun, itu juga terlibat dulu awal-awal dibentuknya kampung kue. Terus kemudian ada ibu-ibu yang dulu aktif di kegiatan ya, ibu-ibu sebelum berdirinya kampung kue. Ada Ibu Siti Fatimah atau Bu Jalil, kemudian Ibu Hajah Marjati, juga ada Ibu Bu Kuntari ya, atau Bu Salamun. Itu orang-orang yang saya kira kalau kita sebutkan satu persatu ya. Mungkin Ibu bisa memberi satu sedikit terakhir closing statement, mungkin ibu-ibu yang ada di rumah yang sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan usaha
baik itu bidang kue atau makanan, apa pesan yang bisa dibagikan agar bisa bertahan seperti ibu-ibu yang ada di kampung kue saat ini? Saya kira yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu atau kelompok ibu-ibu yang memang sudah mempunyai anggota, saya kira kalau misalnya ada potensi apapun yang dimiliki, jangan ragu ya, jangan ragu. Justru yang harus dilakukan adalah bagaimana untuk bisa mengembangkan potensi yang ada. Karena di kampung kue sendiri awalnya juga begitu. Kita nggak tahu ketika tidak pernah membayangkan bahwa kampung kue ini seperti ini, gitu kan? Iya, Rungkut Lor Gang 2 seperti menjadi kampung kue, kita tidak pernah membayangkan. Nah, itu pesan yang kita lakukan kepada ibu-ibu juga. Ada tambahan mungkin? Saya rasa ibu-ibu ketika ada satu keinginan, jangan takut untuk mencoba. Itu ya? Iya, action gitu. Langsung melakukan aksi ya? Iya, Baik, Ning Pipit dan juga Bu Irul, terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama kami. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk para ibu-ibu yang ada di rumah yang kebetulan saat ini menonton Arya TV. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, sesaat lagi Lobby akan kembali dengan profil seorang ibu yang berhasil menciptakan aneka produk dari sampah. Sesaat lagi di Lobby Belajar Lebih Memahami. Ya, kembali bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami, dan kalau tadi saya sudah berbincang dengan ibu-ibu dari Kampung Kue Surabaya. Sudah hadir di studio ada Ibu Nia. Ibu Nia ini adalah seorang ibu biasa yang kesehariannya juga memiliki aktivitas, namun di luar aktivitas sehari-harinya, Ibu Nia ini sehari-hari mencari sampah, baik itu daun-daun maupun tulang ikan, bahkan untuk dijadikan aneka produk yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Profilnya akan saya hadirkan untuk Anda dalam cuplikan berikut ini. Sampah bagi sebagian orang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada nilainya, tapi tidak bagi ibu dua orang anak ini. Sejak remaja, Nur Rohmania sangat mencintai seni. Hobi melukis serta memanfaatkan barang bekas di sekitarnya menjadi langkah awalnya dalam membuat aneka kreasi produk yang awalnya hanya untuk koleksi pribadi. Namun beberapa temannya tertarik dan akhirnya membeli produk kreasinya. Berawal dari sanalah, wanita berusia 33 tahun ini terus mengembangkan kreasinya, mulai dari memanfaatkan sampah organik maupun non-organik, mampu dia sulap menjadi aneka produk bernilai seni tinggi dan memiliki nilai ekonomis. Dengan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai tadi, terciptalah aneka produk seperti kotak tisu, kotak pensil, frame foto, hingga hiasan rumah tangga lainnya. Wanita yang sehari-harinya berprofesi sebagai pengajar di salah satu sekolah luar biasa di Sidoarjo ini tak segan-segan berburu sampah sepulang dari beraktivitas. Dengan bermodalkan gunting, cutter, dan kantong plastik, Nia langsung menuju ke kebun pisang yang lokasinya tak jauh dari rumahnya. Tak hanya memproduksi kerajinan dari sampah, wanita ini juga memiliki galeri bernama Nia Art. Tak segan-segan membagikan ilmunya kepada siapa saja yang ingin mempelajari teknik pembuatan aneka produk dari sampah di rumahnya yang berada di kawasan Suko, Sidoarjo. Dan untuk mengenal lebih jauh dengan wanita yang mampu mengolah sampah menjadi pundi rupiah ini, mari kita langsung berbincang dengan Nur Rohmania di Lobby malam hari ini. Ya, itu tadi profil dari narasumber saya yang kedua. Langsung saya perkenalkan kepada Anda, Ibu Nur Rohmania SPD. Beliau adalah pemilik Nia Art. Selamat malam, Mbak Nia ya, saya sapanya ya. Mbak Nia. Kemudian ada juga di sampingnya ada Amiratul Hima. Amiratul Hima ini salah satu yang ikut belajar di Mbak Nia begitu ya. Amiratul, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, baik. Di depan saya ini sudah ada begitu banyak produk yang dihasilkan oleh Mbak Nia ya, dan juga rekan-rekan dari Nia Art. Bisa dijelaskan apa saja yang ada di depan kita ini, apa saja Mbak Nia? Dari yang paling ujung yang bentuknya lucu itu seperti binatang, apa saja itu? Yang paling ujung ini adalah handuk, tapi handuk ini handuk yang sudah tidak terpakai. Jadi dibuat untuk souvenir juga bisa, dan juga bisa untuk dipakai untuk kalau ada kita menerima pesanan hantaran atau apa, itu bisa untuk hantaran, iya, benar, mungkin juga untuk
acara-acara seperti ulang tahun mungkin juga iya, bisa benar. Oke, dan ini tidak hanya dari anduk aja. Oke. Dari kain perca. Kain perca, baik. Bisa. Sebelahnya ada semacam toples-toples ini? Ya, kalau yang toples-toples ini yang tadi itu dari daun pisang ya, batang pisang ya, yang kemudian ini sangat sederhana sekali, tinggal ditempel aja, tetapi nilai seninya sangat tinggi sekali. Hanya dengan sedikit sentuhan seni menjadi produk yang nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi ya dari benar sekali. Produk awalnya. Baik, ada kotak tisu, ada toples juga, kemudian yang di sini ada semacam patung begitu ya Bu ya. Kemudian ada kain perca juga yang di semacam kotak pensil ya? Iya, kotak pensil dari kain perca. Kemudian ini juga untuk sampul Al-Quran kecil atau sampul. Ini juga dari kain perca? Iya, kain perca. Baik. Ada begitu banyak produk yang Mbak Nia hasilkan. Iya. Ini menggunakan bahan dasar seperti daun-daun kering, kemudian kain-kain perca begitu. Iya. Sebenarnya awalnya bagaimana Mbak Nia sehingga menghasilkan produk-produk ini? Awalnya sejak kapan deh dulu? Awal masih ingat nggak dulu pertama kali membuat produk-produk ini? Kalau awalan dulu memang saya masih kecil, saya sudah senang sekali untuk istilahnya orang Jawa itu leles. Aktivitas yang tadi ada di cuplikan, kemudian leles apa saja waktu itu waktu kecil? Mendidik sampah di rumah, banyak sekali ada plastik habis makan ciki, nggak saya buang tapi saya kumpul. Iya, kemudian anak-anak itu kalau makan tuh saya ambilin, waduh ini pemulung ini sedikit gitu, padahal dari situ saya buat kreativitas, saya gunting-gunting, kemudian saya bikin bros, kemudian teman-teman tak beli, kalau dulu kan cuma 50 perak, 25 perak. Itu waktu Mbak Nia masih usia berapa? Masih SD. Masih SD? Masih SD itu, 25 perak gitu ya, kan masih zaman saya. Masih banyak ya? Masih banyak, ya. Segitu itu? Iya, sudah banyak sekali, 100 rupiah gitu ya. Itu sudah banyak sekali, dari situ kecintaannya tuh terus berkembang. Dari SD sudah mulai dalam tanda kutip memungut sampah begitu? Iya. Itu siapa yang mengajarkan ke Mbak Nia? Kalau untuk yang mengajarkan sih tidak ada, tetapi inisiatif, waduh ini kayaknya bagus deh dibuat gini, lucu. Jadi awal coba-coba, kemudian digunting-gunting, ditempel-tempel, kemudian saya dulu sukanya melipat kayak origami gitu, saya ngelipat kayak dompet-dompetan, di atasnya dompet-dompet itu saya kasih guntingan-guntingan kertas jadi bunga, jadi lucu hasilnya. Di saat Mbak Nia masih duduk di bangku sekolah dasar, ketika teman-teman mungkin yang sebaya dengan Mbak Nia masih asik bermain, Mbak Nia malah asik dengan dunianya sendiri, mengoleksi barang-barang dari sampah sehingga dihasilkan aneka produk begitu. Iya. Awalnya ketika Mbak Nia melakukan kegiatan mengambil sampah semacam itu, tidak malu Mbak waktu itu? Sama sekali tidak malu. Ada yang dalam tanda kutip mengatai Mbak Nia, kok kayak pemulung gitu? Iya, banyak gitu sekali. Malahan mungkin sampai sekarang pun saya dikira pemulung cantik katanya gitu. Saya dikira waduh. Jadi saya pulang sekolah dengan memakai baju seragam. Saya lihat ada sampah-sampah. Jadi saya tampaknya sudah ada pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Mbak Nia ditahan dulu, kita sapa dulu pemirsa di rumah. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Abidin. Pak Abidin. Pak Abidin, silakan Pak Abidin. Apa maksudnya itu maksudnya Mbaknya yang mau istilahnya itu dibentuk itu apa sama plastik apa sama yang organik apa gimana? Oh gitu. Terus yang kedua, pertanyaannya apa maksudnya produknya Mbaknya itu nggak dipasarkan di mall atau pasar-pasar di Surabaya ada puluhan plaza ya. Oke. Terima kasih Pak Abidin atas waktunya. Mbak Nia, pertanyaan Pak Abidin, ini sampah-sampah jenis apa saja yang biasanya Mbak Nia pungut? Kemudian pertanyaan kedua, produk Mbak Nia ini dipasarkan di pusat perbelanjaan tidak? Atau di mana bisa mendapatkan ini? Kalau untuk jenis sampahnya sendiri, semua sampah saya olah.
Mbak sampah ya, ratu sampah mungkin bisa dibilang. Iya, kalau julukan saya di teman-teman itu Nia sampah. Terus kalau julukan saya di teman-teman yang satu komunitas Nia si ratu daur ulang. Si ratu daur ulang itu lebih enak didengar ya daripada ratu sampah. Iya. Jadi julukan saya itu Nia sampah. Jadi semua sampah tulang ikan, sampah roti. Oke. Kemudian sampah apapun itu yang ada di depan mata itu kalau bisa saya selalu kelola, dan itu saya pun terus untuk update. Jadi produk apa yang kepingin saya buat, jadi terus saya itu kepingin menciptakan produk-produk baru gitu loh. Kemudian dari situ saya bisa share ke teman-teman, saya bisa mengajari teman-teman. Jadi dari situ kan mereka juga bisa memproduksi seperti saya. Iya. Pertanyaan kedua, apakah produk-produk yang dihasilkan Mbak Nia ini juga dijual di pusat-pusat perbelanjaan atau ada tempat tertentu, atau di mana harus datang untuk mendapatkan produknya Mbak Nia ini? Kalau sementara ini memang saya tidak pernah memasarkan ke luar, tapi banyak dari teman-teman saya itu yang ngambil produk dari saya kemudian dijual lagi. Dan juga saya tidak terlalu banyak untuk membuat, karena apa? Karena kan saya tidak hanya satu jenis sampah saja. Jadi terus sampah, dan juga olahan-olahan produk terbaru. Dan sekarang ini produk terbaru saya adalah tulang ikan. Tulang ikan. Jadi kemana harus datang untuk mendapatkan produknya Mbak Nia ini? Kalau mendapatkan produk saya di perumahan Taman Agung Sejahtera 4 B7 nomor 11 Jambangan. Nah, itu dicatat ya, Perumtas 4 Blok B7 11 nomor 11 Jambangan. Itu semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Abidin tadi. Oke, saya ke Amiratul. Amiratul ini kan bisa dikatakan muridnya Mbak Nia begitu ya? Karena Amiratul juga mempelajari proses daur ulang sampah ini. Sejak kapan Amiratul belajar dengan Mbak Nia ini? Sejak saya baru lulus dari SMA. Lulus SMA? Ya, bulan Mei itu. Terus sekarang ini baru lulus ini? Iya, baru lulus wisuda kemarin Sabtu. Awalnya bisa tertarik dan datang ke Mbak Nia ini dari mana? Kenalnya dari mana dulu? Kenalnya ya dari teman saya, kan dulunya kan juga belajar dari Nia. Terus saya disuruh ikut. Produk apa yang waktu itu Amiratul lihat dari Mbak Nia dan akhirnya membuat Amiratul tertarik? Dijawab nanti, karena kita harus jeda dulu. Pemirsa, jika Anda ingin berbincang bersama kami di sini, menanyakan kepada Mbak Nia, bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Ada mau diambil? Ya, kembali bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami, dan kami masih membahas satu tema, wanita penyokong ekonomi keluarga. Kali ini dengan Mbak Nia yang juga menghasilkan produk dari aneka sampah. Tadi saya tanya ke Amiratul, apa yang membuat Anda tertarik awal kali Anda melihat produk dari Mbak Nia? Ini produk apa yang Anda lihat? Kan dari sampah-sampah bekas kan bisa menghasilkan. Produk apa yang waktu itu Anda lihat dari produknya Mbak Nia ini? Iya, tempat tisu. Tempat tisu? Iya. Itu dari daun-daun kering? Iya. Oke, kemudian akhirnya mencoba tanya ke teman, belajar di mana ini, kemudian akhirnya datang ke tempatnya Mbak Nia, begitu ya? Iya. Oke, Mbak Nia, di depan ini kan ada begitu banyak produk yang karya Anda ya? Iya. Masih ada tidak produk yang pertama kali Anda buat waktu itu? Ada. Masih ada. Yang dari sekian ini yang sebelah mana Mbak Nia? Yang bentuknya yang mana? Ini. Oke. Sama yang itu? Ya. Yang bentuk kayak rumah itu? Kayak rumah. Oke. Ini tahun berapa waktu itu buatnya Mbak Nia? Ini sudah saya remaja ya, mungkin saat itu saya SMP. Coba diperlihatkan mungkin lebih jelas. Sudah jelek ini memang. Ini sejak SMP? Iya. Dan juga yang rumah-rumahan ini juga dari SMP Mbak Nia? Iya. Ini kotor. Oke. Ini tampaknya ada pemirsa dulu yang ingin bergabung bersama kami. Kita sapa dulu Mbak Nia. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa? Di mana Ibu? Saya Ibu Nasir dari Sidoarjo, Pak. Ibu Nasir? Iya. Ya, silakan Ibu. Saya ke Bu Nia. Selamat malam Bu Nia. Selamat malam Bu.
Saya mau nanya, bagaimana kiat Ibu Nia sehingga produk kerajinan Ibu ini bisa dikenal masyarakat dan bisa menembus di pasaran Sidoarjo khususnya dan di luar Sidoarjo umumnya. Itu yang pertama, Bu Nia. Oke, Bu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pesan bisa apa enggak ini, Bu ya? Oke. Itu saja Ibu Nasir. Terima kasih jawabannya. Terima kasih banyak Ibu Nasir. Selamat malam. Pertanyaan dari Ibu Nasir, kiat yang Mbak Nia lakukan agar produk ini dikenal tidak hanya di Sidoarjo, apa saja Mbak Nia? Sekarang ini saya lagi istilahnya itu mensosialisasikan. Jadi bagaimana sampah ini bisa didaur ulang. Jadi di ibu-ibu PKK, di ibu-ibu itu PMPM atau dimanapun itu, saya mencoba untuk mensosialisasikan supaya apa? Supaya produk saya ini tidak saya aja yang memproduksi, tetapi nanti banyak ibu-ibu yang juga mengikuti jejak saya. Karena apa? Karena di sini mungkin ibu-ibu rumah tangga itu sendiri, mereka itu kan terkadang daripada di rumah jenuh, mereka kepingin bekerja untuk membantu suami, tetapi mereka tak ada modal. Nah, di sini kan kita nol modal ya, tidak ada modal, tapi kita bisa membuat produk. Dari situ kan nanti kita membantu untuk memasarkannya. Jadi kiat Mbak Nia agar produk ini dikenal dengan memberikan pelatihan kepada ibu-ibu, mendatangi ibu-ibu supaya memberikan pelatihan kepada mereka agar bisa menghasilkan sesuatu dari sampah, begitu ya? Selama ini Mbak Nia sudah memberikan pelatihan itu kemana saja? Apakah di Sidoarjo saja atau di luar Sidoarjo atau bagaimana? Ya, alhamdulillah saya sudah banyak di luar Sidoarjo untuk memberikan pelatihan-pelatihan ini, dan alhamdulillah juga antusias mereka sangat tinggi sekali dan mereka sangat senang sekali, dan juga mereka sebagian besar mereka juga sudah punya penghasilan dari apa yang telah saya berikan. Pertanyaan kedua Ibu Nasir, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan produk-produk Mbak Nia? Cara pesannya bagaimana? Cara pesannya cukup langsung datang aja ke galeri saya di Nia Art, yaitu Perum Taman Agus Sejahtera 4 B7 nomor 11 Jambangan, atau bisa telepon saya. Atau telepon kemana Mbak Nia? 0857 322 79821. Bisa diulangi 0857 322 79821. Ibu Nasir mungkin tadi yang membutuhkan informasi ini bisa mencatat ya nomor telepon yang tadi. Mbak Nia, kalau tadi Mbak Nia bilang memberikan pelatihan kepada ibu-ibu begitu, supaya mereka sadar bahwa ternyata dari sampah saja bisa menghasilkan uang. Kalau nantinya murid-murid Mbak Nia beri pelatihan itu akhirnya lebih jago dalam menghasilkan produk, itu nggak sayang Mbak Nia? Berarti kan marketnya Mbak Nia akhirnya semakin kecil gitu. Saya sangat senang sekali. Saya tidak melihat market. Kalau saya melihat market saya nanti gimana? Saya mungkin tidak akan memberikan pelatihan, ilmu saya itu aja sendiri, saya yang jual, mereka marketingnya kan gitu loh. Saya memproduksi sendiri, mereka saya suruh untuk jualkan produk saya. Kalau itu saya egois, tetapi saya ingin membantu mereka. Mereka membuat produk sendiri, kemudian mereka bisa menjual. Kalaupun mereka lebih jago dari saya, mereka lebih terkenal dari saya, atau lebih apapun dari saya ya Allah, alhamdulillah, saya puji syukur. Berarti saya nggak sia-sia untuk memberikan itu. Nggak sayang kalau misalkan akhirnya nanti justru murid Anda yang lebih kaya begitu? Oh tidak. Malah saya lebih senang, iya. Malah saya lebih senang kalau murid saya tambah kaya. Berarti ilmu yang saya berikan, mereka istilahnya tuh bisa bermanfaat bagi mereka. Berarti kekayaan saya ingin kekayaan saya abadi di. Berarti tidak hanya orientasinya untuk kekayaan di dunia saja ya saat ini. Iya. Saya ke Abi Rotul. Awal Anda tertarik kemudian memilih untuk belajar ke Mbak Nia ini, itu berapa lama prosesnya sehingga akhirnya memutuskan saya tertarik, saya ingin belajar di Mbak Nia? Itu berapa lama prosesnya waktu itu? Sekitar 1 minggu. 1 minggu ya. Kemudian akhirnya belajar ke Mbak Nia. Sudah bisa membuat apa saja sekarang? Ya, bisa membuat tempat tisu sama bros dari kain flanel tuh. Dari kain flanel, kemudian dari produk yang berbahan daun kering gitu ya. Baru 2 itu saja? Iya. Baru bisa. Baru belajar itu berapa lama sudah belajarnya? Ya sekitar pertemuan 3 kali kalau 4 kali. Sudah 3 kali pertemuan ya. Mbak Nia, untuk memberikan pelatihan-pelatihan semacam ini, Mbak Nia kan istilahnya muridnya yang datang ke rumah begitu ya.
untuk membuka dalam tanda kutip kelas pelatihan itu maksimal berapa orang atau berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa mempelajari ini semua? Mahal tidak? Waduh, kalau masalah biaya saya nggak bisa ngomong ya Mas ya. Kisarannya berapa sampai berapa? Masyarakat mungkin ada yang pemirsa di rumah ingin belajar ke Mbak Nia, harus datang kemana, kemudian harus menyiapkan uang berapa gitu. Gini. Kayaknya mahal nih belajarnya. Oh tidak mahal. Jadi gini, saya mencoba memberikan pelatihan ini, saya tergantung dari kemampuan dari siswa. Kemampuan jadi, apa ini? Kemampuan finansialnya. Finansialnya. Iya. Okay. Jadi misalkan mereka belajar, jadi saya tinggal ini aja. Misalkan mereka tidak mampu untuk biaya, tetapi mereka ingin, saya tidak segan-segan untuk memberikan cuma-cuma bagi mereka. Bagaimana Anda bisa melihat kemampuan finansial seseorang padahal itu baru Anda kenal? Ya paling tidak saya bisa melihat, saya kan kalau mereka daftar, kalaupun mereka aku tidak mampu Bu untuk membayar ini itu bla bla bla. Oke, saya lihat rumahnya keadaannya bagaimana, itunya bagaimana, saya lihat kalau itu pun benar-benar dia tidak mampu, nah itu saya bantu. Masalahnya apa? Saya sendiri dulu pernah pengalaman pribadi saya dulu pengen mencoba sesuatu ya dimana sesuatu sangat menarik sekali, tetapi saya kepengen belajar. Kemudian saya coba untuk ngomong ke orang itu, ternyata biayanya sangat besar sekali, dan dari situ hati saya, ya Allah, misalkan saya akan memberikan ilmu-ilmu saya kepada orang yang tidak mampu tetapi mereka ingin. Oke. Selain Anda datang langsung melihat kondisi calon murid Anda nanti, Anda akan menjadi pertimbangan Anda untuk menentukan harga ya. Harganya realnya berapa dijawab nanti, karena kita harus jeda dulu. Pemirsa, jika Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami, dan kami masih membahas tema wanita penyokong ekonomi keluarga, dan masih bersama Mbak Nia dari Nia Art yang menghadirkan aneka produk dari sampah. Anda bisa menghubungi kami jika Anda ingin bertanya-tanya kepada Mbak Nia di sini. Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Terakhir tadi saya tanya ke Mbak Nia, pelatihan-pelatihan yang Mbak Nia tawarkan untuk calon muridnya itu apa saja, kemudian berapa biayanya? Kalau tadi Mbak Nia bilang harus mengenal dulu calon muridnya sehingga Mbak Nia bisa menentukan berapa kisaran harga yang akan diberikan kepada muridnya. Bisa kasih bocoran antara berapa sampai berapa, dan itu pelatihannya seperti apa, berapa lama? Bisa dibagikan sekarang ke pemirsa di rumah. Kalau pelatihan di tempat saya itu tidak mahal, Mas. Di tempat saya kan ada berbagai macam pelatihan. Jadi tidak apa hanya saja jenisnya. Jadi tidak hanya untuk pelatihan bikin aksesoris, bikin souvenir. Di tempat saya juga ada pelatihan kalau ada yang kepengen jadi seorang guru TK, itu ada pelatihannya di situ juga. Dan kalau Mas Dedi tanya untuk masalah harga dan biaya untuk membuat beraneka macam souvenir ini tidak mahal kok, Mas. Antara berapa sampai berapa? Antara itu pun mungkin ya tidak sampai 1 juta kalau misalkan mereka untuk berniat kalau mereka cepat selesai, itu tidak sampai 1 juta, nggak mahal kok. Itu berapa lama pelatihan yang diberikan? Ini pelatihannya berapa kali pertemuan gitu? 1 minggu, ini saya 2 kali. 1 minggu 2 kali. Kemudian untuk lamanya itu sendiri saya tergantung dari kemampuan si anak tadi. Iya. Karena apa? Karena banyak sekali pelatihan-pelatihan yang saya buat. Jadi tidak hanya pada satu produk aja, karena apa, saya menginginkan murid saya itu dia bisa semua berbagai macam souvenir. Karena apa? Karena kalau semakin banyak orang-orang yang kreatif, kalau semakin banyak orang-orang yang bisa mendaur ulang sampah, paling tidak Sidoarjo kan bersih, Mas, bebas dari sampah. Jadi yang harus dimiliki oleh setiap orang ketika ingin mempelajari ini, selain memiliki jiwa seni, kreativitas itu, Mbak. Iya, benar sekali. Kreativitas, ketelatenan, dan juga keuletan. Itu ya, faktor-faktor itu yang harus dimiliki. Untuk Amiratul sudah berapa lama tadi belajarnya di Nia Art? Sudah pertemuan 4 kali. 4 kali ya? Sudah 3 bisa kali, hampir 4 kali. Hampir 4 kali. Itu berapa banyak lagi pelatihan yang harus dia ikuti sampai nanti akhirnya dia bisa
menguasai semuanya, Mbak Nia? Masih bingung. Termasuk murid yang cepat dalam menangkap ilmu-ilmu atau bagaimana nih Amiroti? Kalau ini termasuk murid yang mulai istilah itu tarafnya cepat. Iya, jadi mungkin dia bingung soalnya apa? Soalnya semakin banyak produk nanti yang dipelajari. Jadi aduh berapa lama ya pelatihan ini? Mbak Nia ini untuk menguasai satu produk butuh waktu berapa lama dan butuh waktu berapa lama untuk menggeluti produk itu sampai nanti akhirnya terfikirkan untuk menghasilkan produk lainnya? Biasanya berapa lama Mbak Nia? Mungkin kalau dia cepat bisa 3 kali 4 kali pertemuan itu satu produk. Kalau dia cepat, kalau dia punya kreativitas tinggi sampai 4 kali pertemuan dia sudah istilahnya itu sudah bisa menguasai, nanti bisa ganti yang lain lagi. Karena banyak sekali ilmu-ilmu, karena ada ilmu untuk membuat hantaran, bikin mahar, bikin apapun itu banyak sekali. Kegiatan Anda sehari-hari kan sebagai seorang pengajar ya? Iya. Produk yang Anda miliki saat ini bisa saya lihat tidak banyak yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Adakah produk yang Anda ciptakan sendiri khusus yang ada kaitannya langsung dengan dunia pendidikan, Mbak Nia? Ada, yaitu membuat alat peraga edukatif. Alat peraga edukatif itu berbahan? Berbahan kardus. Kardus ya? Ya, ada berbagai macam alat peraga edukatif, ada yang berbahan kardus, ada yang berbahan seperti apa, daun kelaras, daun kering, itu banyak sekali. Jadi ya, jadi kalau dari kardus itu jadi kita bisa untuk mengenal angka, mengenal huruf, mengenal warna apapun, dan kebetulan alhamdulillah saya juga banyak pesanan untuk alat peraga edukatif yang tidak bahaya yang juga dari daur ulang sampah. Jika berbicara tentang dunia pendidikan, apakah Anda juga membawa ilmu ini kepada murid-murid Anda di sekolah? Iya. Apa yang Anda tularkan kepada mereka? Banyak sekali yang saya tularkan sama mereka. Jadi untuk membuat ini rajutan, untuk membuat ini hantaran. Jadi kalau hantaran ini kan mereka tanpa modal, mereka jasa. Mereka jasa ataupun souvenir apapun yang untuk membuat boneka-boneka dari apa? Dari kain perca, dari kain flanel atau dari apapun itu yang sering saya tularkan sama mereka. Karena itu kan gampang, kemudian carinya juga kita nggak sampai mulung-mulung. Kalau untuk harga sendiri, produk dari Mbak Nia ini harganya kisaran berapa sampai berapa? Sangat terjangkau sekali harganya. Dari berapa rupiah? Ada yang mulai Rp2.000, Rp3.000, Rp5.000, jadi macam-macam harganya. Itu harga itu bisa disesuaikan dengan permintaan pemesan begitu ya Mbak Nia? Iya, permintaan misalkan aku kepingin pesan souvenir dengan harga segini saya buatkan. Untuk souvenir pernikahan itu saya sering dapat pesanan souvenir pernikahan. Untuk Amiratul sendiri, keinginan untuk belajar menghasilkan produk-produk ini dari sampah, ini kemudian nantinya bayangan Anda ingin membuat hal serupa, memproduksi hal serupa, atau apa yang Anda inginkan dari mempelajari ini semua? Ya membuat kayak gini serupa sama teman-teman saya yang ikut kursus juga itu. Ya jadi rencananya juga memproduksi mulai minggu depan insya Allah. Kalau Amiratul asalnya dari Sidoarjo atau luar Sidoarjo? Durung Beduk. Dari Sidoarjo? Iya. Teman-teman Anda yang mengajak Anda belajar di Nia Art ini sudah, tampaknya ada pemirsa yang ingin bergabung. Kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Halo, selamat malam. Malam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Yati di Sidoarjo. Ibu Yati? Iya. Silakan Ibu. Itu aja mau tanya nomor teleponnya Ibu Nia tadi, nggak kedengaran dulu. Itu saja Ibu Yati? Ya. Itu saja? Iya, ya. Terima kasih banyak Ibu Yati atas waktunya. Selamat malam. Mbak Nia, dijawab nanti di segmen berikutnya karena kita harus closing segmen dulu. Ibu Yati, tetap saksikan Lobby karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami dan masih juga bersama dengan Mbak Nia dan juga Amiratul. Mbak Nia, dijawab dari pertanyaan Ibu Yati tadi, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi kalau ingin mendapatkan produk-produk dari Anda? 0857 322 79821. Diulangi sekali lagi mungkin Mbak Nia. 0857 322 79821. Baik.
saya mau tanya lagi, mengulas tadi yang Mbak Nia sempat bilang dari pengalaman Anda, bahwa dulu Anda pernah ingin mempelajari satu hal namun harus membayar mahal begitu ya. Dari situlah Anda tertanam dalam diri Anda, jika nanti Anda memiliki sesuatu yang bisa dibagikan, Anda tidak akan mengkomersilkan hal itu begitu ya Mbak Nia. Saat ini selain itu yang Anda lakukan, apalagi yang ingin Anda bagikan kepada masyarakat? Selain kesadaran akan sampah, apalagi yang ingin Anda bagikan kepada masyarakat, Mbak Nia? Saya ingin sekali untuk menganjurkan kepada kepada masyarakat yang mungkin sudah sadar akan nilai kebersihan, akan nilai sampah itu sendiri ya. Bahwasanya ayo kita bersama-sama untuk pertama sekali kita membantu program pemerintah yang pasti ya untuk bisa Sidoarjo ini tetap bersih. Kemudian ayo kita bersama-sama untuk mungkin ibu-ibu ya, kita kreatif untuk bisa membantu para suami-suami kita di dalam mengais rezeki dengan jalan yang sangat mudah sekali, tanpa modal, tanpa apapun, tetapi itu nanti bisa kita membantu untuk keuangan keluarga. Baik. Baik, untuk produk-produk yang bahan bakunya mungkin di masyarakat perkotaan besar sulit untuk mendapatkan begitu Mbak Nia. Untuk perburuan Mbak Nia ini sampai kemana saja? Dan apa saja yang biasanya Mbak Nia buru ini, sampah-sampah ini? Sampah-sampah yang biasa saya buru ya daun-daun kering seperti ini, biji-bijian, biji-bijian ya, seperti ini, biji-bijian, kemudian prosesnya diapakan daun-daun kering. Ini prosesnya cukup kita rendam dengan pewarna, kemudian langsung kita keringkan, gitu aja. Jadi sangat mudah sekali. Dan berarti ini untuk hiasan-hiasan yang ada di frame itu berasal dari daun-daun kering ini, Mbak Nia, ya? Dari daun-daun kering. Kalau untuk produk seperti frame foto ini, ini biasanya Mbak Nia jual dengan harga berapa? Oh, ini sangat murah sekali. Ini bisa 7.500. Ini berbahan karton. Ini buat pisang ya? Batang pisang, ya. Oke. Ini nanti buat foto. Kebetulan saya sekarang ini lagi banyak pesanan untuk sebuah sekolahan. Baik. Terakhir Mbak Nia, selain memproduksi aneka produk dari daun kering, kemudian clay begitu, kemudian hantaran, apa yang sampai saat ini masih belum Mbak Nia capai dan harapan kedepannya apa? Harapan ke depan saya adalah saya nantinya akan mempunyai banyak murid untuk nanti yang bisa saya ajarkan, sehingga murid-murid saya itu nanti bisa juga menularkan ilmunya kepada orang lain. Dan juga harapan saya yang sangat besar sekali, saya kan sekarang lagi mensosialisakan, benar-benar mensosialisakan untuk sadar akan sampah ini loh, nanti kedepannya bisa menjadi emas buat kita. Gitu loh. Mensosialkan juga nanti istilahnya tuh yuk kita mengadakan pameran-pameran kecil, sehingga nanti terbentuk satu komunitas, di mana satu komunitas ibaratnya komunitas daur ulang gitu. Ya, komunitas daur ulang. Amiratul, harapannya setelah belajar di Nia Art, harapan kedepannya apa? Bisa meniru dari daur ulang tadi, bisa bermanfaat juga. Kalau Mbak Nia menyikapi produk Anda yang dalam tanda kutip dijiplak begitu, bangga atau malah sakit hati? Oh, saya bangga. Berarti kalau kayak produk saya dijiplak, oh berarti mereka suka dengan produk saya. Mereka menyebut saya sangat senang sekali. Baik. Sekali lagi terima kasih atas waktunya bersama kami, Amiratul, Mbak Nia. Semoga ini bisa juga menjadi inspirasi ibu-ibu yang ada di rumah jika memiliki aneka produk yang mungkin sebelumnya tidak terpakai, bisa dengan sentuhan sedikit seni dan juga kreativitas bisa menjadi produk yang bernilai jual cukup tinggi. Semoga informasi yang sudah saya bagikan kepada Anda memberikan manfaat yang positif bagi Anda dan juga keluarga. Kita ketemu lagi di lobi dengan topik yang menarik lainnya. Saya tutup lobi pada malam hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Dedi Irawan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk Skyline yang sudah mensupport acara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bersama